Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Veteran Jawa Timur, jurusan Teknik Industri, Praktikum Laboratorium Sistem Proses Manufaktur akan mempresentasikan tentang modul 4, yaitu pengaplikasian permesinan, pembuatan rak sepatu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Rifki Arfiandi, dengan NPM 20320310158. Saya Rafida Amelia Anastasia dengan NPM 20032010171. Dan saya Tegar Gading Yutoto NPM 20320101179. Saya Nadia Amelia Kumaira dengan NPM 200320101112. Saya Gerges Erlangga dengan NPM 20032010167. Saya Rizal Kistosin NPM 200320101015. Yang bab pertama yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang, rumus masalah, tujuan praktikum, dan manfaat praktikum. Next. Latar belakang, melalui pengetahuan permesinan yang sudah kami pelajari pada modul sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami merancang suatu produk yaitu rak sepatu. Pengetahuan, pengukuran, serta permesinan akan sangat bermanfaat guna menunjang perancangan dari produk kami. Melalui pembuatan rak sepatu ini, diharapkan praktikan dapat mengaplikasikan teori permesinan yang sudah dipelajari pada modul sebelumnya. Selain itu, diharapkan produk rak sepatu ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta untuk membuat lingkungan rumah menjadi lebih rapi. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada modul 4 ini adalah bagaimana proses pembuatan produk rak sepatu sesuai dengan SOP. Untuk tujuan praktikum, yang pertama, praktikan mampu membuat rak sepatu yang inovatif dan bervariatif. Yang kedua, praktikan mampu mengaplikasikan pengetahuan serta pemahaman pengukuran dan permesinan dalam pembuatan produk rak sepatu. Dan yang terakhir, praktikan dapat mengetahui prosedur pembuatan rak sepatu serta dapat mengantisipasi kecelakaan kerja yang terjadi melalui pemahaman K3. Kemudian ada manfaat praktikum. Adapun manfaat yang didapat dari modul 4 adalah memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai pengaplikasian permesinan dalam perancangan produk rak sepatu serta perhitungan efektivitas produksi per unit. Kemudian dapat dijadikan pemahaman dasar untuk perancangan desain produk yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir dapat mengetahui rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk rak sepatu agar efektif dan efisien. Kemudian masuk ke landasan teori, yang dibahas akan ada pengertian kayu, kemudian OPC, kemudian FPC, dan production routing sheet. Yang pertama ada pengertian kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabotan seperti meja dan kursi, kemudian bahan bangunan seperti pintu, jendela, rangka atap, dan bahan kertas, dan lain-lain. Kemudian ada pengertian OPC atau Operation Process Chart. Merupakan serangkaian langkah yang digambarkan ke dalam suatu bentuk diagram proses mengenai suatu proses produksi sampai menjadi komponen utuh yang siap dipakai. Adanya OPC ini akan memudahkan kita dalam memahami alur dan proses terbentuknya suatu barang atau produk. Selanjutnya, FPC atau peta aliran proses yaitu suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama suatu proses sedang berlangsung. Serta di dalamnya memuat pula informasi-informasi yang diperlukan untuk analisa seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan. Next. Production routing sheet yaitu tabulasi langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu dari hal-hal yang berkaitan. Pengurutan produksi menjadi tulang punggung kegiatan produksi yang merupakan pengumpulan kembali semua data yang dikembangkan oleh rekayasawan
proses, dan alat komunikasi pokok antara rekayasawan, produk, dan orang produksi. Routing sheet ini sering disebut juga dengan lembar proses atau lembar operasi. Next. Dan ini merupakan gambar produk jadinya. Next. Berikut ada flowchart-nya. Yang pertama mulai, kemudian ada studi lapangan dan studi literatur. Kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan praktikum, kemudian manfaat praktikum, kemudian alat yang digunakan. Di sini ada 6. Yang pertama mesin gerinda, kedua spidol, yang ketiga palu, yang keempat penggaris, yang kelima amplas, dan yang 6 gergaji. Kemudian bahan yang digunakan ada 3 di sini. Yang pertama kayu, yang kedua cat kayu, dan yang terakhir palu. Kemudian next. Kemudian valid, kemudian peralatan ketiga di sini ada 4. Yang pertama sarung tangan, yang kedua baju kerja, yang ketiga kacamata, dan yang terakhir masker. Kemudian pengaplikasian peralatan dan permesinan. Kemudian ada analisis, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir selesai. Selanjutnya di sini ada tabel pengumpulan data dalam kurung V0. Komponen yang pertama dalam kurung alas panjang 87, lebar 70, tinggi 27. Komponen 2 kaki panjang 77, lebar 34, tinggi 27. Komponen 3 pegangan panjang 77, lebar L, tinggi T. Ini satuannya cm. Next. Next. Tabel pengamatan data. Panjang P50. Lebar I, tinggi T. 0 cm kubik. Yang pertama 164,430. Yang kedua 70,636. Yang ketiga 53,865. Terus selanjutnya F0 yang pertama 3,00, yang kedua 378, yang ketiga 180. Terus ada EP yang pertama 1,82%, yang kedua 0,53%, yang ketiga 0,33%. Keterangan F0 sama dengan volume bahan awal yang digunakan. F0 petik sama dengan volume bahan yang sudah melalui proses produksi. EP sama dengan efektivitas produksi. Gambar peta. Next. Berikut ini adalah gambar peta proses operasi. Nama objek sepatu, nomor peta 01 dirakit oleh kelompok 15, tanggal dirakit 23 Maret 2022. Dan di bawahnya ini adalah keterangan gambar petanya. Next. Kemudian untuk analisis pembahasannya, berdasarkan peta operasi OBC ini, total waktu yang didapat dari proses produksi rak sepatu tersebut adalah 95 menit dan total waktu insepsinya adalah 2 menit. Kemudian ini untuk peta FPC-nya, jumlah operasinya berjumlah 11, pemeriksaannya 1, kemudian transportasinya 1, menunggunya 1, dan penyimpanannya berjumlah 1. Kemudian analisis pembahasannya, pada peta aliran proses pembuatan rak sepatu menunjukkan urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, dan menyimpan. Di dalam peta aliran juga dimuat informasi untuk menganalisis jarak perpindahan yang terjadi dan waktu yang dibutuhkan.
Kemudian ini untuk peta production routingnya. Yang pertama, mengukur kayu, yaitu menggunakan garis. Mengukur kayu alas juga menggunakan garis. Mengukur kayu penyangga menggunakan penggaris. Kemudian kita menuju ke pemotongan, memotong kayu menggunakan gergaji, memotong kayu alas menggunakan gergaji, memotong kayu penyangga menggunakan gergaji, mengamplas kayu penyangga itu menggunakan amplas, kemudian menghaluskan kayu alas menggunakan amplas, menghaluskan kayu penyangga menggunakan amplas, kemudian menunggu untuk dirakit, kemudian proses penyambungan menggunakan palu dan paku, kemudian proses yang ke-13 adalah pemeriksaan, yang ke-14 finishing, dan yang terakhir adalah penyimpanan. Kemudian untuk analisis pembahasannya, production routing adalah tahap awal yang harus dilakukan sebelum kegiatan produksi dimulai untuk menjelaskan proses kerja dari awal hingga akhir. Pada tahap production routing didapatkan informasi operasi kerja pembuatan rak sepatu. Oke, untuk yang selanjutnya terdapat tabel part list yang terdapat di mana terdapat nama-nama part. Yang pertama ada alas rak sepatu, kemudian ada kaki rak sepatu dan juga pegangan rak sepatu. Next. Untuk analisis pembahasan dari tabel tersebut, dalam pembuatan suatu produk dibutuhkan tabel part list agar setiap bagian memiliki spesifikasi material, jumlah, dan ukuran yang jelas. Pada praktikum modul kali ini, pengaplikasian permesinan ini dibutuhkan 3 bagian, yaitu alas kaki dan pegangan rak sepatu. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk membuat rak sepatu terdapat beberapa komponen penting, yaitu kaki rak dan alas rak sepatu. Dari pengukuran didapatkan nilai fenol dan fenol aksen. Bahan komponen 1 sebesar 164,430 cm3 dan 3000 cm3. Komponen 2 sebesar 70,686 cm3 dan 378 cm3. Dan komponen 3 sebesar 5.865 cm3 dan 180 cm3. Dari hasil pengukuran juga didapatkan nilai efektivitas produksi komponen 1 sebesar 1,82%, komponen 2 sebesar 0,53%, dan komponen 3 sebesar 0,33%. Pada proses pembuatan rak sepatu harus diperhatikan untuk mengurangi kecelakaan kerja, seperti memakai sarung tangan dan menggunakan kacamata pelindung. Next. Sekian penjelasan tentang modul 4 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.